Renungan Harian, Suara Hati, topik, bagaimana mungkin kelemahan menjadi kebanggaan. Nas renungan kita hari ini, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan duri dalam daging, ayat 7, menjadi suatu kekuatan. Ada tafsir yang mengatakan bahwa yang dirasakan Paulus suatu jenis penyakit yang dimaksud dengan duri. Atau ada juga yang menaksirkan sebagai penderitaan fisik. Memang Paulus tidak menyebutkan secara detail, namun dampak duri dalam daging ini jelas dicatat, yaitu supaya Paulus tidak dapat meninggikan diri. Di bagian awal nas ini, Paulus memang memegahkan diri, dengan bercerita tentang penglihatan surga dan penyataan dari Tuhan kepadanya, ayat 1-4. Namun, secepat itu juga, Paulus kemudian berbalik arah, dengan menyatakan beban yang ada dalam dagingnya. Saudaraku, Paulus bercerita bahwa, dalam dunia ini, ketika kita menjadi kuat, keberhasilan, dan citra diri yang sempurna, justru Rasul Paulus menulis sesuatu yang tampak tidak masuk akal. Tetapi Rasul Paulus justru bermegah, bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kelemahannya. Di tengah pergumulannya, ia menerima duri dalam daging, sesuatu yang menyakitkan, melemahkan, dan tidak pernah hilang meski ia telah 3 kali memohon kepada Tuhan, agar Tuhan mengangkat duri dalam badannya itu untuk dibuang. Namun jawaban Tuhan mengejutkan, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat 9. Dengan iman akhirnya, Rasul Paulus dapat memahami. Duri yang disematkan dalam dagingnya bukanlah sebuah hukuman, tetapi merupakan alat anugerah baginya dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus terus belajar dan memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan manusia menaklukkan semua masalah, melainkan pada kesediaan untuk bergantung penuh pada Tuhan di tengah keterbatasan. Saat dunia menilai kelemahan sebagai kegagalan, tetapi Rasul Paulus melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami kuasa Allah secara nyata melalui dirinya. Ayat 10. Rasul Paulus berbangga bukan karena ia kuat, tetapi karena ia takut menjadi lemah. Ia tidak menutupi kekurangannya, melainkan menjadikannya kesaksian tentang kasih Tuhan yang menopangnya. Dalam kelemahan itulah, iman dan kesetiaan Paulus bersinar dalam memberitakan Injil Kristus. Saudaraku, mungkin kita juga memiliki duri dalam daging kita. Apakah itu pergumulan pribadi, atau pergumulan penyakit, atau beban yang terus-menerus menekan perasaan. Bagaimanapun juga, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. "Cukuplah anugerahku bagimu," karena ia ingin menyatakan kuasanya yang sempurna melalui diri kita. Berbanggalah saudaraku bukan dengan kesombongan, melainkan dalam kelemahan yang membuat kita bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Bersukacita dalam kelemahan adalah prinsip iman Kristen, yang didasarkan pada surat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus menyatakan bahwa kasih karunia Allah cukup baginya, sebab kuasa Tuhan menjadi sempurna, justru dalam kelemahan manusia. Saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, disitulah kekuatan Kristus nyata menaungi kita. Tuhan tidak selalu mengangkat duri atau masalah dalam hidup kita, tetapi Ia memberikan anugerah yang memadai untuk menanggungnya. Ketika manusia mengandalkan kekuatan sendiri, ruang bagi Allah untuk bekerja menjadi terbatas. Kelemahan meremukkan kesombongan dan membuat kita berserah penuh kepadanya. Menyadari kerapuhan diri membuat kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas dari Allah. Amin. Topik doa kita hari ini,
yaitu kepada saudara kita yang sudah lama menderita sakit, agar Tuhan menolong mereka dan imannya tetap kuat. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.